Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hukum Perusahaan. Saya Chelsea Angguning Riana dengan nomor NIM 191066260. Saya Azalea Hendri Putri nomor NIM 1910662040. Saya Tifatur Rohmah dengan NIM 19106620063. Definisi hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan ialah hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD kodifikasi, ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan, hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang KUHD merupakan hukum khusus lex specialis terhadap hukum perdata, KUHP Perdata yang bersifat lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Selanjutnya ada perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipermasalahkan. Keduanya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri yang terpisahkan dari kekayaan para pendirinya. Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan hukum dan berbadan hukum contohnya adalah persero terbatas atau PT, beberapa dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaannya pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, sehingga badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada tanggung jawab pemilik badan usaha tersebut. Dalam pergantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil sehingga pertanggungjawaban kerugian tersebut lunas atau selesai. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah 1. Usaha dagang UD atau kadang juga dikenal dengan istilah PD, perusahaan dagang. 2. Perusahaan perdata atau matsab yang diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Per. 3. Firma atau FA Finot Cap Order Firma yang diatur dalam pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. 4. Persekutuan Komerditer atau CV yang diatur dalam pasal 19 KUHD. Selanjutnya, perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan bukan badan hukum. Yang pertama, perusahaan yang berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu 1. Perseroan terbatas disingkat menjadi PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD. Untuk PT dan yayasan, pengesahan akte pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk koperasi saat ini pengesahan akte pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Permenkumham nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online subsisten. Lalu badan usaha tidak berbadan hukum. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV, persekutuan komanditer. Lalu yang kedua firma serta persekutuan perdata. Pasca dibentuknya sistem online single submission
yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, maka saat ini pengesahan akte pendirian CV, firma ataupun persekutuan perdata tidak lagi di pengadilan negeri, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Berikutnya ada bentuk penggabungan perusahaan. Penggabungan usaha pada umumnya dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, diharapkan perusahaan dapat melanjutkan usahanya melalui kerja sama dengan perusahaan lain dan selanjutnya untuk saling bersinergi mencapai tujuan tertentu. Akuisisi telah menjadi strategi yang populer di kalangan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Para pelaku usaha atau bisnis yakin bahwa strategi ini berperan penting dalam restrukturisasi efektif yang dilakukan bisnis-bisnis di Amerika Serikat selama tahun 1980-an dan 1990-an. Pada dasarnya, merger dan akuisisi adalah suatu fenomena tersendiri yang dikenal dan berkembang bukan hanya di Indonesia saja, tapi hampir seluruh belahan dunia. Sejalan dengan perkembangan dunia, usaha atau bisnis di sisi lain dalam penegakan hukum dilakukan merger atau akuisisi jangan sampai disalahgunakan oleh para pelaku. Kemudian, ekonomi untuk tujuan yang tidak baik. Dalam aturan hukum persaingan usaha bahwa proyek pengelolaan perusahaan oleh para pelaku bisnis yang jangan hanya memikirkan bagaimana cara menggelembungkan aset perusahaan tanpa mempertimbangkan aturan hukum, khususnya hukum persaingan usaha agar terdapat persaingan yang sehat. Tujuan dilakukannya penggabungan usaha yang pertama trust, yang kedua kartel, yang ketiga merger, yang keempat holding company, yang kelima korkren, yang keenam corner dan ring, yang ketujuh syndikat, yang kedelapan joint venture, yang kesembilan production sharing, dan yang terakhir waralaba atau franchise. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan didirikannya PD adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan negara atau daerah dipisahkan dari kekayaan PD untuk menghindari praktek yang tidak efisien. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau bagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau bagian modalnya dimiliki oleh perusahaan daerah. Menurut Elita Dewi, mengenai perusahaan daerah adalah sebagai berikut. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk keseluruhannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ciri-ciri perusahaan daerah menurut Mubakat di KK 1989 adalah didirikan dengan suatu peraturan daerah. Yang kedua, modal
seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah. Yang keempat, dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya. Yang kelima, ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya yang keenam, kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham, tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah. Bentuk-bentuk usaha negara. Untuk pengaturan badan usaha model ini dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, yaitu sebagai berikut. Perusahaan jawatan atau disingkat dengan Perjan. Perusahaan jawatan adalah badan usaha pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan umum atau yang disebut juga public service. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Perum adalah badan usaha pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi sekaligus untuk memupuk keuntungan. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero. Sebagaimana kamu ketahui bahwa persero merupakan bentuk BUMN yang didirikan pemerintah dalam rangka memupuk keuntungan dalam arti memperoleh surplus atau laba dari hasil pelayanan berdasarkan pengelolaan manajemen yang menguntungkan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.